Halo semuanya, kembali lagi di channel Backend Magang. Eh, Stay humble dan tetap terus semangat layaknya anak magang. Oke, kali ini Backend Magang tuh bakal kasih senjata ampuh lagi, atau bahkan ini bukan sekedar senjata ampuh ya, ini bahkan bisa dibilang pahlawan tersembunyi di balik kinerja aplikasi kita atau ya service kita juga bisa. Jadi yang bakal dibahas saat itu adalah case. Case itu apa sih? Ya buat yang belum tahu ya, kalau yang udah tahu ya udahlah ya. Jadi case itu simpelnya adalah suatu tempat penyimpanan yang kita gunakan tuh buat nyimpan data secara sementara ya, ini garis bawah sementara dengan tujuan tuh untuk mempercepat proses gitu saat pengambilan data. Jadi seperti itu. Nah, kalau digambarin kayak case ini sebenarnya dia letaknya tuh dia kayak layar terpisah nih antara tempat penyimpanan data yang lebih lambat, terus cache, baru eh, yang ngambil datanya nih atau aplikasi kita nih yang membutuhkan data itu. Jadi dia di tengah-tengah nih, dia menjembatani antara penyimpanan data yang lebih lambat ke aplikasi kita seperti itu. Apa namanya? Jadi prinsip dasarnya itu sebenarnya cache ini tuh dia nyimpan salinan data yang sering diakses gitu. Dia ada data yang sering diakses, disalin di cache. Jadi nanti kemudian itu dia bakal diambil dari cache aja tanpa kita harus ke database ataupun kemana gitu. Intinya ke pengambilan data yang bisa terjadi latensi yang cukup signifikan seperti itu. Eee, dan di video ini nih yang bakal saya pakai untuk penyimpanan cache ini adalah Redis ya, karena umum orang pakai Redis ya. Jadi saya pakai Redis juga. Untuk yang belum tahu lagi, kalau yang tahu ya udahlah ya. Mungkin kalau ada yang kurang sih saya nanti yang udah tahu bisa tambahin di komentar. Jadi intinya apa sih Redis itu gitu ya? Redis itu tuh sebenarnya sama sih kayak penyimpanan data biasa aja gitu. Dia kayak database cuma dia tuh ya apa namanya, bedanya tuh dia tuh in memory gitu. Dia pun nyimpan data tuh di memori, jadi kayak nggak di storage-nya kita tuh, tapi di memorinya langsung seperti itu. Jadi sebutannya itu in memory database seperti itu. Dan kalau dibilang tadi kayak database juga, cuma dia bukan seperti relasional ya, dia lebih ke non relasional database seperti itu. Dan bentuknya tuh kalau Redis itu dia kayak key value gitulah, seperti itu. Jadi ada key apa, nanti value-nya apa, kira-kira seperti itu. Nah, kegunaan Redis itu ada apa aja sih gitu. Nah, kegunaan Redis itu banyak ya. Jadi pertama ya seperti yang mau dibahas di sini tuh penyimpanan cache. Dua tuh dia bisa juga buat PubSub atau untuk kayak misal broker gitu ya, publisher dan subscriber. Bisa juga buat penyimpanan antrian gitu, antrian pesan, itu bisa juga. Nah, cuma untuk yang kegunaan-kegunaan lain itu belum saya bahas di sini. Nanti mungkin akan saya buatkan videonya. Cuma kalau di sini saya disclaimer dulu nih, kita mau bahas tentang Redis untuk penyimpanan cache seperti itu. Nah, gimana sih alurnya tuh kalau dilihat pada gambar ini? Jadi ini ada klien di sini. Nah, klien itu kan biasanya dari berupa front end gini kan, dia akan mengakses ke backend sistem kita. Nah, ketika ngambil datanya itu dari backend kita, itu dia akan mencari di cache dulu nih, dia ke Redis dulu. Kalau datanya nggak ada, baru dia ke nomor 2 ini, dia akan ambil dari DB. Nah, kalau udah dapat dari DB, baru dia itu nggak langsung dibalikin ke sini, tapi di-set dulu ke Redis atau kita simpan dulu ke cache-nya. Jadi nanti ketika ada data dengan yang sama nih, data dengan key yang sama, jadi data-data yang sama persis dicari lagi, itu dia akan ke ini dulu aja, mencari di cache dan akan selesai di sini gitu. Dia nggak akan sampai panjang apalagi sampai ke database ini, kira-kira gitu. Nah, untuk penerapannya seperti apa, saya udah buat codingnya juga, itu di project yang saya gunakan untuk video sebelumnya, itu project yang for learning. Untuk yang belum tahu projectnya gimana, ya boleh tonton video sebelumnya ya, tolong ya ditonton lah ya. Jadi itu udah saya bedain branch-nya nanti, apa namanya, ada di branch Redis. Nanti itu akan saya kasih link clone-nya di description, jadi nanti rekan-rekan bisa clone buat pelajarin. Oke, biar nggak kebanyakan cincong, ini saya akan langsung tunjukkan gimana sih penerapannya di coding. Nah, ini untuk yang belum nonton juga di video sebelumnya, saya disclaimer dulu. Jadi saya tuh mostly pakai Golang ya. Ini saya matiin dulu, tadi udah saya nyalain. Jadinya ya ini project-project saya buat pakai Golang. Sedikit kilas balik, intinya di project for learning ini saya cuma ngambil data buku berdasarkan subjek tertentu gitu. Nah, datanya dari mana sih? Datanya dari sini, dari Open Library ORG ini ya. Jadi saya nggak bikin database sendiri. Dan ini sebenarnya sangat cocok untuk video ini karena gini, eh
berarti kan ini data dari third party nih, dari luar, bukan dari database lokal saya. Yang pastinya latensinya juga cukup mumpuni gitu loh. Jadi ini lebih cocok sih. Nah, setelah data ini dari sini ngambil dari sini, saya kilas balik dulu. Jadi kan mulai dari handler ini untuk terima request lalu dia dikirim ke use case data requestnya. Nah, use case ini yang kemarin itu dia langsung di sini kan, langsung di line yang 49 ini. Dia langsung ngambil data dari integration si eh, Open Library ORG tadi seperti itu. Cuma kalau sekarang berarti behavior-nya jadi beda seperti yang saya apa namanya taruh di gambar tadi. Jadi seperti ini ya. Pertama kan ketika request-nya udah masuk ke use case nih. Di use case itu ini saya buat struct responnya. Isinya ya yang saya butuhin untuk meresponnya di API. Jadi ada name-nya, subjektifnya, works-nya apa ya nanti bisa dilihat. Jadi ini saya siapin struct buat responnya. Terus di sini saya get data dulu dari Redis nih. Redis get data ini dari mana? Itu dari interface yang saya buat juga di sini. Jadi saya buat metode sendiri untuk manggil kebutuhan ini nih, kebutuhan buat set dari Redis sama kebutuhan buat get seperti ini ya. Ini kenapa saya bikin service sendiri gini, nggak dipanggil aja nih langsung, karena saya ada kebutuhan unit testing dan itu akan jadi video selanjutnya tentang unit testing. Jadi pantengin aja terus, backend megang ya. Oke, kita kembali ke use case-nya tadi. Jadi sini saya get data dulu dari Redis. Nah, setelah di get, kan data di Redis itu dia tuh seperti stringify gitu. Jadi bentuknya pasti string gini kan. Jadi kita cek dulu nih. Kalau data dari Redisnya itu array kosong ya, bukan array kosong, sorry. Datanya bukan array kosong, berarti dia ada isinya. Ya udah kita tinggal unmarshal data stringify itu tadi ke struct response yang udah kita buat dan kita return metodenya. Selesai di sini. Gitu. Jadi dia nggak perlu ke bawah-bawah ini, intinya dia nggak perlu ngambil data lagi dari si eh open library tadi gitu loh. Nah, tapi kalau datanya nggak ada, ternyata dia string kosong, berarti kan dia akan melakukan ke sini, dia akan panggil ke si ininya nih, ke third party-nya. Nah, setelah data dipanggil gantian yang tadi unmarsal, kita marsal nih data di yang udah diterima nih di line 49 di struct responnya tadi. Gantian kita marsal, kita masukin ke Redis data ini. Kalau TTL, time duration ini adalah berapa lama cache-nya bakal disimpan. Itu saya simpan selama 2 menit, untuk contoh di sini. Baru kita set data. Nah, seperti saya bilang tadi, Redis ini sifatnya key value, berarti kan dia butuh key-nya apa dan value-nya apa. Jadi kalau ini konteksnya ngambil data buku-buku berdasarkan subjek tertentu, jadi saya taruhin di sini ya sebagai key itu adalah subjeknya. Jadi metodenya seperti ini ya, si set data tuh dia butuh konteks, butuh key, dan butuh value-nya apa. Jadi yang sebagai key adalah si subjeknya, yang sebagai value ya si data-data buku yang kita udah dapat di respon ini tadi. Seperti itu. Nah, gimana sih maksudnya? Berarti ini saya coba jalanin. Oke, dia udah running. Nah, kita akan langsung ke API-nya. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya ini cuma ngambil buku berdasarkan subjek. Ini kalau saya coba hit ulang dari awal. Nah, seperti ini. Nah, ini dia latensinya masih cukup mumpuni nih, karena dia masih ngambil dari third party gitu kan. Jadi kita tunggu jam selesai. Lumayan lama ya. Nah, seperti ini ya. Lama banget nih. Kayak internet saya juga ngaruh nih. Ya, tapi intinya gini ya. Saya udah ngambil data berdasarkan subjek ini. Keluar data-data buku ini. Nah, berarti yang tadi kan saya udah ada komen-komen juga nih, seperti di sini nih. Kayak ini data bukan dari Redis, ini data dari Redis, ini buat misahin dia ada di blok kode yang mana. Nah, contohnya kan dia udah keluar nih ya di lognya di sini kalau data not from Redis. Ya, datanya bukan dari Redis sekarang, apa yang ini ya. Karena dia ngambil dari sini nih, karena di Redisnya masih kosong atau di Cake-nya masih kosong. Nah, dengan tadi kita udah lanjut di sini ada set data, berarti kan sekarang data selama 2 menit itu udah ada di cache-nya kita nih. Berarti dia akan ngambil sampai sini aja. Nah, ini kita buktikan di feed selanjutnya adalah jadi nah seperti ini dia lebih cepat. Karena dia langsung ngambil dari cache-nya kita. Gitu. Jadi kira-kira kayak gitu tuh. Jadi ya gitu ya kegunaan Redis itu bisa buat penyimpanan cache tadi ya. Seperti ini penerapannya seperti itu. Jadi tinggal pertanyaannya adalah apa namanya? Data-data kayak apa sih yang bisa kita taruh di
cache gitu, bisa kita tempatkan di cache memori kita gitu kan. Nah, data seperti apa ya? Contohnya adalah seperti ini, data yang referensialnya itu dia tuh stabil gitu loh, datanya tuh, hampir nggak pernah berubah sama sekali, itu bisa. Tapi kalau data yang terus berubah secara fluktuasinya tinggi, bisa tiap berapa waktu berubah, yang intinya data itu bisa, konsistensinya tuh apa namanya, perlu dipertanyakan gitu ya. Nah, itu baru kita nggak bisa di-catch. Tapi kalau datanya itu cenderung statis atau dia berubahnya itu dalam periode yang bisa intervalnya itu bisa kita perkirakan, itu kita cocok banget kita taruh si Redis ini sebagai senjata ampuh ya. Kalau misalnya ada kayak, apa namanya, case gitu, ada case-nya misalnya seperti ini ya, misalnya kayak ada data di portal berita nih, ada satu berita viral, berarti yang, berita itu kan disimpan di database gitu. Nah, ketika yang akses banyak gitu kan, berarti kalau kita mentah-mentah aja, berarti kan dari request ke depan, itu dia akan ngambil ke database nih, yang berarti nantinya, akan beban juga di connection pool kita ke database, karena banyak yang akses ke database. Nah, di sinilah kita taruh di tengah-tengah. Jadi ketika ada klien pertama yang akses data itu belum ada di Redis, hanya dia doang yang bikin proses itu sampai ke database gitu. Nah, untuk yang selanjutnya kan data udah di Redis. Jadi untuk klien-klien yang lain itu ketika dia ngambil data yang sama, itu data udah dari Redis aja. Contohnya seperti ini tadi yang diterapin. Jadi data seperti apa yang bisa di-cache itu berarti datanya itu harus yang stabil, terus, bisa juga gini kalau ketika kita punya hasil query yang mahal gitu, query-nya tuh panjang, cuma ya sekali lagi datanya harus stabil, dia nggak boleh ada perubahan yang terlalu cepat gitu, terlalu signifikan perubahan, itu bisa kita taruh jadi sistem kita nggak akan melakukan query yang mahal itu lagi gitu, dia tinggal ambil dari Redis saja selama periode waktu tertentu. Terus ya sama data yang sering diminta gitu kan, data-data nggak berubah tapi sering diminta, itu juga daripada akses ke storage kita, database kita bisa taruh di cache dan misalnya di sini contoh pakai Redis ya kita taruh di Redis, dan intinya tuh kalau datanya berubah, itu ada perubahan yang benar-benar terperiodik gitu. Periodiknya itu maksudnya, data itu berubahnya itu jelas, kayak berapa waktu sekali. Nah, jadinya ketika kita taruh di cache selama beberapa waktu kan data itu tetap isinya tetap bisa apa sih istilahnya itu, ya data itu tetap reliable gitu loh. Data itu nggak yang, apa namanya, bukan data yang nggak valid, data tetap valid gitu. Intinya sih seperti itu ya. Jadi ya ginilah ya untuk penggunaan package dengan Redis ini, bisa dicoba, bisa dipelajarin, mudah-mudahan ya jadi pembelajaran untuk rekan-rekan semua dan juga buat saya juga. Eee, Jangan lupa untuk terus support channel Backend Magang supaya saya makin semangat buat konten-konten yang lainnya. Kayak gitu aja dari saya, terima kasih, salam Backend Magang.